setelah Undang-Undang KIP berjalan selama 3 tahun, terutama di tingkat pusat, mereka mulai merasakan bahwa keterbukaan informasi publik ini justru tidak hanya berguna dalam hal penegakan hak masyarakat untuk mengetahui informasi, tetapi juga berguna bagi penyelenggara negara. Mengapa? Karena dengan dibukanya informasi publik ini kepada masyarakat, maka yang pertama, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara ini tumbuh atau muncul. Yang kedua, setelah kepercayaan masyarakat tumbuh, yang berikutnya adalah masyarakat mulai berpartisipasi. Partisipasi apa? Bisa dalam bentuk masukan, mungkin juga kadang-kadang dalam bentuk kritik. Halo, selamat pagi. Iya, Pak. Kami sedang mempersiapkan presentasinya, Pak. Iya. Baik, Pak. Siap. Hanya kurang beberapa data pendukung saja, Pak. Saya akan segera selesaikan hari ini, Pak. Selamat pagi. Duh, ini presentasi si bos harus jadi siang ini lagi. Mana data pendukungnya belum pada ada. Bisa kena omel nih. Ini lagi website kementerian. Udah dibuka nyelmot banget. Pas kebuka datanya nggak tersedia. Ampun deh. Yuk, mencari info dan data di website kementerian itu ibarat cari jodoh. Kalau emang jodoh ya cepet dapet. Kalau tidak jodoh, yang ada pusing sendiri deh. Bener juga, Di. Yuk, emang data apa sih nih cari? Jangan-jangan data yang bukan untuk di-share atau data rahasia. Halafi, bukan data rahasia lah ini. Aku cari data-data beberapa alokasi anggaran untuk direktorat kita ini. Untuk kepentingan penyusunan presentasi Pak Dirjen nanti. Data biasa saja kok. Semangat bikin website di kementerian atau lembaga kita ini sebenarnya sudah bagus. Tapi ya itu, yang belum terbentuk adalah semangat berbagi data kepada khalayak. Duh, terus bagaimana ini? Apa aku harus datang hanya untuk data sederhana ini? Udah ngarang aja yuk. Tuh nggak bakal jauh beda dengan data tahun lalu. Gak usah pusing-pusing amat yuk. Ngarang sih gampang, Vi. Ini soal moral, Vi. Nah tuh, pasti si bos tuh yuk. Ya, halo. Ayu berbicara di sini. Iya, Pak. Datanya belum dapat, Pak. Iya, Pak. Baik. Apa kata bos yuk? Dia marah. Katanya dia saja menyelesaikannya. Percuma punya anak buah. Duh, terus bagaimana ini? Saya juga melihat ketika membuat situs di kementerian, dari bos nih ya, bikin situs, sampai di staff. Hanya cuma staff ini yang nggak ngerti apa-apa, cari-cari orang mana yang bisa bikin situs ya. Kelemahan kita selama ini di situsnya kementerian juga, kita tidak tahu yang mana yang mau ditampilkan, mana yang belakangan ditampilkan. Artinya semua mau jadi prioritas. Sementara buat kita yang mau ngambil data itu kan yang penting-penting aja kan. Nah, jadi kita harus belajar bahwa mana yang ditampilkan di halaman pertama, mana yang ditampilkan yang di belakang-belakang gitu. Jadi dia tidak penting, tetapi mungkin menambah informasi boleh. Kami di birokrasi terkendala dengan anggaran juga, bagaimana dengan pimpinan kami gitu. Banyak sekali hal-hal yang memang harus diperhatikan. Kami punya banyak sekali ratusan UPT di daerah yang penanganannya di lapangan mungkin ada terkendala dengan masalah geografi atau dengan masalah lain yang memang tidak bisa secara cepat. Satker kami tersebar luas di seluruh Indonesia ini untuk mengumpulkan informasi dari mereka, informasi publik yang mereka kuasai itu butuh upaya lebih gitu dan butuh akses yang lebih mekanisme yang lebih cepat.
karena tersebar di unit-unit itu, dia membuat sendiri ininya, webnya sendiri. Nah itu kan menyebar. Jadi mereka di unit itu sudah duluan gitu kan. Dia membuat aplikasi web sendiri gitu kan. Tapi tetap portalnya Kementerian Agama GoID memang masih. Tapi itu yang kita satukan ke depan, mudah-mudahan insya Allah terlaksana. Karena umumnya mereka ini tidak lama, karena mereka harus di rolling. Nah ketika mereka rolling, mereka yang tadinya sudah mapan, sementara terbentur dengan ketentuan birokrasi, mereka juga harus meningkat ke level yang lebih tinggi atau ke level lain, satuan kerja yang lain. Kita harus lagi melatih tenaga-tenaga yang baru. Kadang-kadang itu juga salah satu penyebab, karena yang bersangkutan juga harus melaksanakan tugas pokoknya, sementara dibebani dengan tugas PPID. Nah ini yang jadi kurang maksimal. teknologi dan sistemnya. Ya, peringatan sistem. Dan teknologinya. Interaksi suara ini di dalam website enggak Bang. Jadi biar lebih enak. Iya, kotak masalah. Ada komunikasi ya, saran pengaduan. Tapi sih kalau itu kan modelnya satu arah. Kalau itu ya lebih bagus untuk dua arah. Kami di kehutanan, saya mau cari izin pinjam pakai, saya ingin. Kami juga masih merasakan bahwa website kami itu masih ada kekurangannya. Maka kami masih terbatas pada bahasa Indonesia. Kami akan coba untuk mengembangkan melalui versi bahasa Inggris. Hal-hal yang perlu diperbaiki di website kita tuh perlu lebih interaktif. Karena selama ini yang saya rasakan juga di tempat kita, Pak, kalau kita sampaikan kritik, sampaikan saran, sampaikan SMS ataupun email, nggak pernah dijawab.
mengaksesnya bisa lebih cepat. Kemudian ketika mencari mengenai proyek di Papua, mereka tidak perlu langsung ke Papua tapi cukup datang ke website, mereka bisa mendapat informasi itu. Nah, kita ke depannya gimana untuk mengintegrasikan platform yang sama sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan khususnya di Kementerian Agama. 2013 ini kita harapkan sudah tercipta. Kami berusaha untuk membuat tampilan yang lebih friendly, dan karena dinamika informasi di kami sangat banyak, ada beberapa informasi yang kita buat semacam database. Ketika publik mengakses, kita membuat mereka mudah, buat mereka mensortir, mencari apa yang mereka butuhkan, itu kita usahakan lebih nyaman. Dan rencananya kami 2013 kami sudah berbasis open source. Supaya pencari keadilan khususnya maupun masyarakat tidak kehabisan informasi yang memang dibutuhkan, karena ini menyangkut hak hidup mati seseorang. Kadang-kala kalau mengenai perkara itu kan menjadi bagian yang sangat penting untuk kita selalu siapkan. Updating yang kalanya harus kita jaga terus itu aja. Kita ingin membuat website kita menjadi user friendly yang mudah diakses ya. Artinya setiap orang yang membutuhkan informasi ini mudah-mudahan sudah dapat terakomodir di dalam website kita. Harus kita upayakan perbaikan dan selalu kita perbaiki dari waktu ke waktu. Jadi setiap tahunnya itu harus ada progres. Sebenarnya kita melayani publik, kita harus kembali aja seperti itu. Ibaratnya kita yang melayani publik, bukan kita yang dilayani publik. Nah, ini dia informasi sekolah beserta daya tampungnya tersedia di sini. Iya ya, slogan klik aja bener juga ya. Kalau begitu, yang dari planet Mars pengen pindah ke Indonesia juga gampang. Jadi, asal ada internet, semuanya mudah dicari. Nah, bener banget.